Shalom para pendengar Radio Swiba yang terkasih dan selalu diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kami dari Komisi Adi Yuswo Gereja Kristen Jawa Karangpandan akan mengisi mimbar agama Kristen. Marilah sebelum dimulai kita awali dengan doa lebih dahulu. Saya hantarkan. Selamat petang Bapa. Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih karena Engkau telah berkenan membimbing kehidupan kami sampai dengan saat ini dalam keadaan selamat. Untuk kehidupan kami selanjutnya, kami hanya mohon pertolongan dan penyertaan-Mu, sehingga kami bisa melanjutkan kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, pada saat ini melalui Radio Swiba Karanganyar, kami hendak belajar tentang firman-Mu yang akan disampaikan oleh saudara kami, Bapak Mulyono Herlambang. Kiranya Tuhan berkenan hadir di sini, membimbingnya, sehingga firman yang akan disampaikan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Firman-Mu bisa menjadikan terang bagi hati dan pikiran kami semua dalam bertindak di kehidupan kami. Berikan juga berkat-Mu untuk pengelolaan Radio Swiba Karanganyar ini yang bersedia menjadi saluran firman-Mu semakin maju dan berkembang dengan baik. Banyak dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Demi Putra-Mu yang tunggal Juru Selamat kami Yesus Kristus, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan. Amin. Allah hadir, di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnianya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan olehnya kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Para pendengar Radio Swiba FM dimanapun berada, Shalom, selamat petang dan apa kabar? Pada kesempatan hari ini, di dalam acara Mimbar Agama Kristen Swiba FM, kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang menarik, yaitu saatnya Adi Yuswo untuk mencapai keindahan kehidupan. Untuk itu, marilah kita baca firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7-10. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab
kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara-saudara pendengar Radio Swiba yang terkasih, dalam filogenetika ada pembagian fase kehidupan manusia, yaitu umur 0 hari, yaitu waktu lahir kita sebut dengan masa awal hayat. Umur 1-5 tahun disebut balita, bawah 5 tahun, di mana fase mengenal kehidupan. Dalam hal ini, orang tua selalu memberikan pelayanan dan pengasuhan dengan kasih sayang. Umur 6-22 tahun adalah fase belajar, di mana orang berusaha mempersiapkan diri untuk memperoleh ilmu pengetahuan sebagai bekal hidup selanjutnya. Umur 20-30 tahun adalah fase persiapan berumah tangga. Umur 20-60 tahun adalah fase bekerja untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Umur 60 tahun ke atas adalah masa pensiun, masa menikmati indahnya di hari tua, sekaligus sebagai masa persiapan untuk mengakhiri hayat. Nah, dari fase-fase umur kehidupan kita tersebut, yang akan kita bahas adalah fase yang terakhir, yaitu fase manula, atau yang kerennya adalah fase adiuswa, yaitu fase akhir hayat. Fase terakhir ini menarik kita bahas karena merupakan fase penentu kehidupan kita sejak dari awal sampai tua. Di dalam pengalaman kita, dari pengalaman demi pengalaman telah kita jalani dan lewati, suka duka, gagal berhasil, segala macam perjuangan dan pergumulan hidup. Maka tidak aneh kalau orang tua dikatakan sudah banyak makan garam. Sudah barang tentu apa yang kita jalani, hidup kita ini merupakan kenangan yang indah, yang kita gunakan menjadi referensi untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik, lebih berguna, lebih matang, sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita masing-masing. Kalau dulu di usia 15-50 ada semboyan, mens sana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sekarang setelah adiuswa, tentunya harus ada juga kata-kata ataupun semboyan, yaitu di dalam jiwa yang sehat akan membuat tubuh yang sehat dan kuat. Maka kita harus menjaga jiwa kita tetap sehat, tetap semangat dengan memanajemeni hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, agar jiwa kita terhindar dari pencemaran atas pikiran dan perbuatan yang tidak baik, kita harus bersandar pada firman Tuhan, yaitu Markus 12:30, yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari kedua hukum kasih tersebut, apabila kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, pasti perbuatan kita tidak menyimpang dari jalan dan perintah Tuhan. Rasa iri dengki, marah, mengeluh, menghujat, dan sebagainya
kita ganti dengan bersyukur, saling hormat menghormati, saling menghargai, saling memaafkan, dan sebagainya. Dengan demikian, kelegaan hati bisa menghilangkan beban pikiran dan perasaan, bahkan bisa menjadi obat dan vitamin yang bisa menyehatkan dan menguatkan tubuh kita. Semasa kita dalam fase muda dan fase dewasa, dan sekarang pada fase tua atau adiuswa, ini sudah banyak mengumpulkan poin-poin berupa pengalaman hidup yang terkategorikan. Dalam hal ini adalah yang pertama IQ, Intelligence Quotient, yaitu tingkat kecerdasan intelektual. Yang kedua adalah EQ, Adversity Quotient, yaitu daya juang, ketangguhan, tahan banting, dan sebagainya. Yang ketiga adalah EQ, Emotional Quotient, yaitu kecerdasan mengatur emosional kita. Yang keempat adalah SQ, Spiritual Quotient, yaitu kecerdasan spiritual, pendekatan kepada Sang Maha Pencipta. Sehingga sudah saatnya untuk menikmati masa tua kita ini di dalam menjalani kehidupan dengan penuh ketulusan, kesabaran, menerima keadaan, rendah hati, namun tetap harus semangat, tetap berguna, dan berserah diri kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bukankah agama dan iman kita itu diciptakan dan diturunkan untuk menuntun kehidupan kita ke arah kebaikan? Seperti halnya dalam 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itu untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Untuk itulah mari kita wujudkan cinta kasih kepada keluarga, saudara, tetangga, teman-teman, dan semuanya. Kemudian mensucikan diri dari dosa-dosa yang terdahulu dan menghindari dosa-dosa yang sekarang ini. Menikmati berkat atas kehidupan dari Tuhan, apapun yang Tuhan berikan harus kita syukuri. Dengan hal-hal yang bisa kami sebutkan dan uraikan di atas tadi, walaupun secara singkat, kami berharap bisa menjadi referensi untuk menata kehidupan kita di masa tua ini, sehingga kita bisa mencapai keindahan hidup kita. Amin. Demikian uraian materi yang dapat kami sampaikan untuk pendengar Mimbar Agama Kristen Radio Swiba FM, di mana Anda berada, kiranya menjadi berkat. Terima kasih. Mungkin ada sedikit pertanyaan Pak Mul. Oh iya. Untuk masalah ini, untuk saya yang siap menjadi adiuswa. Monggo, silahkan. Bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik untuk mengisi kegiatan di hari tua kita? Wah, kelihatannya sudah persiapan ini. Terima kasih. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang sangat baik itu. Sebelum menjawab tentang kegiatan apa yang bisa kita lakukan, coba kita simak statement materi di atas tadi, yaitu memanajemeni hati atau mengelola hati dan pikiran kita.
bahwa jiwa adalah perpaduan antara hati dan pikiran. Hati yang dimaksud adalah hati nurani. Hati nurani adalah sumber kebenaran yang bersemayam di tubuh kita. Kekuatan cinta kasih dan semua kebaikan manusia. Hati nurani selalu tulus memberikan bisikan, masukan, apa yang baik dan benar untuk kita lakukan. Oleh karena itu, sebaiknya setiap insan harus dapat menemukan hati nuraninya masing-masing. Sedangkan pikiran adalah hasil processing dari input atau masukan dari berbagai informasi yang masuk lewat indera kita, baik pendengaran maupun perasaan. Disitulah didapat hasil yang disebut buah pemikiran, yang menjadi pola pikir atau mindset dengan hasil positif thinking atau pola pikir yang positif, yaitu baik dan benar. Tetapi juga kalau salah-salah bisa menghasilkan negative thinking, yaitu pola pikir yang negatif, memandang orang lain serba salah, memandang masalah serba salah. Maka kita harus hati-hati terhadap hati dan pikiran kita sendiri sebelum kita keluarkan menjadi tindakan real. Hal tersebut, kalau salah pilih, bisa merugikan orang lain atau bahkan merugikan diri sendiri. Nah, marilah kita isi kehidupan kita sehari-hari dengan perbuatan atau kegiatan yang positif. Misalnya, 1, berdoa. Menurut saya, berdoa itu adalah mempunyai unsur-unsur panembah, yaitu berbakti, bersujud hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Unsur panuwun, P-nya yang kedua adalah panuwun, yaitu ucapan terima kasih, bersyukur atas apa saja yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan mengeluh. Unsur yang ketiga ya juga P, yaitu panyuwunan, yaitu permohonan kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Kasih, Maha Pemurah. Jangan egois di dalam waktu berdoa, hanya berdoa untuk dirinya saja, tetapi juga untuk yang lain juga. Yang kedua, menuju tua pun harus tetap berkarya. Bekerja sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kemampuan kita, dengan tulus. Yang Adi Joshua mungkin menjadi anggota MPR barangkali, tapi MPR yang kami maksudkan di sini adalah momong putu dan resik-resik. Yang ikhlas momong putu, yang rajin resik-resik, sekaligus untuk olahraga. Sing duwe sawah menjadi anggota MPRS, momong putu, resik-resik dan ke sawah. Ya, jadi tidak usah mengeluh, nyelot tua kok nyelot mengeluh. Nah, itu. Yang ketiga, aktivitas kita bisa lakukan yaitu berolahraga. Mestinya olahraga yang sedang dan ringan. Sepak bola, tenis 2 set atau 5 set. Wah, nanti malah bikin tidak nyaman di badan. Jadi berolahraga dan bersosialisasi agar urat-urat tergerak, aliran darah bisa lancar, metabolismenya bisa bagus. Ibarat mesin, kalau tidak dipakai nanti dongkrok dan karaten. Nah, aktivitas yang keempat adalah berselaras antara energi yang dikeluarkan dengan asupan gizi ditambah rasa senang hatinya. Itulah jawaban kami atas pertanyaan tersebut.
Masih ada satu lagi Pak Mo, yang ya. masih ganjel. Pertanyaan saya adalah, apakah umur 60 tahun ke atas itu kita masih bisa produktif? Ya, jangan khawatir. Yang saya sampaikan itu bukan buah pikiran saya sendiri, tetapi ini menurut studi ekstensif di Amerika, USA, ya, ini menemukan bahwa usia paling produktif itu justru antara umur 60 sampai 70 tahun. Nah, ini biasanya kita menyebut usia produktif itu kan angkatan kerja muda ya sekitar 25 sampai 50 tahun. Tetapi ternyata menurut studi ekstensif di Amerika tersebut ini menemukan data bahwa usia paling produktif yang pertama itu adalah antara umur 60-70 tahun. Karena apa? Pada umur itu ada irama naik yang masih kuat. Ada irama mendatar. Tapi bagi yang menurun ada irama menurun. Nah, ini dipengaruhi berbagai hal, yaitu kondisi fisik, ya, mampu enggak memanajemen jiwa tadi, bagaimana asupan gizi, bagaimana gerak tubuh, bagaimana berselaras tadi. Sedangkan paling produktif kedua justru di usia 70 sampai 80 tahun. Wah, ini luar biasa. Jadi untuk beliau-beliau yang sudah tua, mungkin termasuk saya ini sudah kepala 7 ini. Nah, kita tidak perlu khawatir bahwa kita harus nongkrok begitu, ya. Nah, tahap paling produktif ketiga adalah usia 50 sampai 60 tahun. Banyak contoh-contoh kasus tersebut pada pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi, pendeta-pendeta gereja itu biasanya sampai umurnya atau yuswanya itu sampai lanjut gitu. Bahkan pemenang Nobel banyak yang umurnya di atas 60. Karena apa? Olah jiwa mereka sudah mantap. Mestinya produktif di sini bukan produktif secara otot maupun fisik, tapi produktif di dalam mengelola sesuatu pekerjaan. Contoh lagi di organisasi kami di OSK Internasional itu pengurus-pengurusnya antara 60 sampai 85 tahun. Saya ini kalau ketemu mereka-mereka itu bukan tergolong adiuswo, bukan tergolong tua, ya, karena baru kepala 7. Sedang pengurus-pengurus di OSK Internasional di sana di Jepang itu rata-rata sudah umur 70 sampai 85 tahun. Demikian jawaban kami, terima kasih. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
Tuhan Yesus, kami kembali menghadap kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih karena penyertaan-Mu. Kami sudah menyelesaikan renungan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, sekali lagi kami mohon kepadamu untuk selalu membimbing kehidupan kami, agar firman-Mu yang sudah kami terima ini tadi bisa menjadi terang bagi kehidupan kami, bisa kami lakukan di dalam keseharian kami, menjadi penyemangat kami di kehidupan kami mendatang. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau sudah membimbing jalannya siaran pada sore hari ini. Banyak dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Demi nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Demikian para pendengar yang terhormat dan terkasih dalam Tuhan, renungan Mimbar Agama Kristen dari Komisi Adiuswo Gereja Kristen Jawa Karangpandan. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidup aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat.